Halo, Sobat Finansial. Pernahkah kamu merasa meskipun sudah bekerja keras, keuangan tetap tidak kunjung berkembang? Atau bahkan, meskipun memiliki penghasilan yang baik, keuangan terasa sulit sekali untuk ditingkatkan? Nah, tahukah kamu bahwa kebiasaan sehari-hari yang seringkali tampak sepele bisa menjadi penyebab utama mengapa kondisi keuanganmu stagnan, bahkan cenderung memburuk? Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa memiskinkan kamu dalam jangka panjang. Pada video kali ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita lakukan dalam keseharian kita, yang pada akhirnya justru menghancurkan keuangan kita. Jadi, simak terus video ini agar kamu bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menghambat kemajuan finansialmu. Salah satu kebiasaan yang paling umum, namun sangat merugikan, adalah tidak menyusun anggaran. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah cukup mengelola uang mereka meskipun tanpa memiliki anggaran yang jelas. Namun, kenyataannya, anggaran adalah dasar dari pengelolaan keuangan yang sehat. Tanpa anggaran, kita cenderung menghabiskan uang tanpa arah yang jelas. Kita seringkali tidak menyadari bahwa uang yang masuk begitu cepat mengalir untuk hal-hal yang tidak begitu penting, atau bahkan untuk hal-hal yang tidak kita butuhkan. Tanpa rencana anggaran, kita cenderung hanya mengikuti arus dan membeli apapun yang kita inginkan pada saat itu. Padahal, dengan anggaran yang tepat, kita bisa mengalokasikan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan investasi. Anggaran bukan hanya sekedar daftar pengeluaran, tetapi lebih kepada alat untuk memprioritaskan pengeluaran dan memastikan bahwa kita tidak berlebihan dalam berbelanja. Oleh karena itu, penting untuk menyusun anggaran bulanan yang realistis dan mematuhi batasan-batasan yang sudah ditentukan. Kebiasaan hidup di luar kemampuan atau lifestyle trap adalah masalah besar yang seringkali kita alami tanpa menyadarinya. Ketika pendapatan mulai meningkat, banyak orang merasa bahwa mereka berhak untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Mereka membeli barang-barang mewah, seperti kendaraan lebih mahal, pakaian bermerek, atau bahkan rumah yang lebih besar, karena merasa sudah mampu secara finansial. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa pengeluaran yang terus meningkat justru akan mengurangi kekayaan mereka dalam jangka panjang. Gaya hidup yang lebih mewah berarti lebih banyak pengeluaran yang harus ditanggung setiap bulan. Jika pengeluaran terus meningkat seiring dengan naiknya pendapatan, maka meskipun kita mendapatkan lebih banyak uang, tabungan dan investasi kita tidak akan berkembang. Bahkan, kita bisa terjebak dalam lingkaran konsumsi yang semakin besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga gaya hidup sederhana meskipun pendapatan meningkat. Alih-alih memboroskan uang untuk barang-barang yang tidak benar-benar diperlukan, lebih baik menggunakan sebagian dari penghasilan untuk menabung, berinvestasi, atau membayar utang. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan banyak orang adalah menunda menabung dan berinvestasi. Banyak orang merasa bahwa mereka akan menabung dan berinvestasi suatu saat nanti, ketika penghasilan mereka sudah lebih tinggi atau ketika mereka merasa cukup. Namun, menunda-nunda untuk menabung atau berinvestasi adalah kesalahan besar yang dapat merugikan dalam jangka panjang. Menabung dan berinvestasi sejak dini sangat penting karena semakin cepat kamu memulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu peroleh. Ini terutama berkat konsep bunga majemuk, di mana uang yang kamu investasikan akan terus berkembang seiring waktu. Bahkan jika penghasilanmu saat ini masih kecil, mulailah menabung dan berinvestasi dengan jumlah kecil, karena konsistensi lebih penting daripada jumlah besar. Semakin lama kamu menunda, semakin besar kesempatan untuk kehilangan potensi keuntungan yang bisa kamu raih di masa depan. Ingat, waktu adalah teman terbaik bagi investor, dan waktu yang kamu lewatkan adalah kesempatan yang hilang. Selain itu, banyak orang terjebak dalam kebiasaan menggunakan kredit tanpa kendali. Kredit memang bisa menjadi alat yang berguna untuk kebutuhan tertentu. Namun tanpa pengelolaan yang baik, kredit justru bisa menjadi bumerang bagi keuangan. Banyak orang yang merasa nyaman untuk membeli barang-barang mewah dengan menggunakan kartu kredit atau pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali. Mereka hanya terfokus pada kenyamanan saat ini tanpa memikirkan akibatnya di masa depan. Padahal, kredit yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan utang menumpuk dan bunga yang terus berkembang.
Penggunaan kredit yang tidak bijaksana seringkali memperburuk situasi keuangan. Karena setiap bulan kamu hanya membayar sebagian kecil dari utang dan bunga yang terus bertambah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kredit secara bijaksana. Gunakan kredit hanya untuk kebutuhan mendesak, dan pastikan untuk membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari bunga yang tinggi. Jika kamu memiliki utang kredit, segera lunasi utang tersebut dengan prioritas, terutama utang dengan bunga yang tinggi. Kebiasaan terjebak dalam diskon atau promosi juga bisa merugikan keuangan kita. Walaupun diskon dan promosi seringkali terasa seperti kesempatan emas untuk berhemat, kenyataannya banyak orang justru menghabiskan uang lebih banyak hanya karena tergoda dengan harga yang lebih murah. Diskon seringkali membuat kita merasa bahwa kita sedang menghemat uang. Padahal sebenarnya kita hanya membeli barang yang tidak kita butuhkan. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa disimpan atau diinvestasikan, justru terbuang begitu saja. Diskon dan promosi seharusnya hanya menjadi bonus, bukan alasan untuk membeli barang yang tidak esensial. Oleh karena itu, penting untuk tetap bijaksana dalam berbelanja, bahkan ketika ada diskon. Selalu tanya pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan, dan apakah pembelian tersebut akan memberi manfaat jangka panjang. Jangan hanya terfokus pada harga, tetapi pertimbangkan nilai sejati dari barang yang kamu beli. Kebiasaan tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas juga sangat mempengaruhi kestabilan keuangan kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita seringkali tidak tahu kemana harus menuju dalam hal pengelolaan uang. Tanpa tujuan, kita akan terjebak dalam pola pengeluaran yang tidak terarah, dan akhirnya, kita bisa kehilangan fokus untuk menabung atau berinvestasi. Sebaliknya, dengan memiliki tujuan keuangan yang jelas, seperti membeli rumah, menyiapkan dana pensiun, atau membayar utang, kita bisa menyusun rencana yang lebih terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap keputusan finansial yang kita ambil akan lebih mudah jika kita tahu apa yang ingin kita capai. Misalnya, jika tujuan kita adalah menyiapkan dana darurat, kita bisa memprioritaskan tabungan sebelum pengeluaran lain. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan membuat perencanaan yang matang untuk mencapainya. Tidak kalah penting, kebiasaan tidak memiliki dana darurat adalah salah satu kebiasaan yang dapat membuat keuangan kita rentan terhadap krisis. Tanpa dana darurat, kita bisa kesulitan menghadapi keadaan tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya. Jika semua uang kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membeli barang-barang konsumtif, kita tidak akan memiliki cadangan untuk menghadapi situasi yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk membangun dana darurat. Idealnya, dana darurat harus cukup untuk menutupi pengeluaran hidup selama 3 hingga 6 bulan. Dengan dana darurat yang cukup, kamu akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi kejadian tak terduga tanpa harus meminjam uang atau menjual aset. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang seringkali tanpa sadar dapat memiskinkan kita dalam jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampak sepele, tetapi jika terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar terhadap kondisi keuanganmu. Kini saatnya untuk mulai mengevaluasi kebiasaan keuanganmu dan membuat perubahan yang diperlukan. Dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sehat, kamu bisa meningkatkan keuanganmu dan mencapai tujuan finansial yang selama ini diimpikan. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk mengelola keuanganmu dengan lebih bijak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.